Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang selalu dan senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada hambanya. Walaupun di saat kita durhaka kepadanya, Allah masih terus memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Maka wajar Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan kesyukuran dari para hambanya. Dan seorang yang beriman tentu menyadari hal ini, maka dialah yang pertama untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itu ucapan dengan lisannya, kemudian dengan hatinya dia yakini semua kebaikan itu datang darinya, kemudian dia arahkan seluruh nikmat-nikmat Allah berikutnya itu untuk mentaati Allah Jalla fil Ula. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kepada Allah agar Allah masih memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita, agar kita bisa terus berada di atas ketaatan kepada Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'ah. Kita masih membahas tentang perkara-perkara yang mengurangi tauhid, hal-hal yang mengurangi keimanan dan keislaman seorang muslim. Dan kita masih membahas tentang sarana-sarana yang menghantarkan kepada syirik akbar. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, di antaranya adalah sikap yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap sikap berlebih-lebihan, karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian hanyalah sikap ghulu, yaitu berlebih-lebihan. Nah, para muslim rahimani wa rahmakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan hal ini. Berikutnya kita akan jelaskan dan rincikan, yaitu bentuk-bentuk sikap yang berlebihan yang diharamkan terhadap orang-orang soleh, dan yang ini semuanya bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Yang pertama adalah berlebihan di dalam memuji mereka, memuji orang-orang soleh.
Ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah. Dan sebagian orang-orang Sufi yang ekstrim juga mengikuti orang-orang Rafidhah dalam hal ini. Nah, terkadang sikap berlebihan yang mereka miliki ini, kebanyakannya ini menghantarkan mereka kepada kesyirikan akbar di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang itu dengan cara meyakini bahwa sebagian wali-wali ini memiliki, atau orang-orang soleh ini memiliki kewenangan di alam semesta. Mereka ini dianggap punya kemampuan untuk mendengarkan perkataan orang-orang yang berdoa kepada mereka walaupun dari jauh. Dan diyakini mereka-mereka seperti ini bisa mengabulkan doa. Mereka ini diyakini bisa untuk memberikan manfaat, keberuntungan, dan kebaikan, sekaligus juga bisa memunculkan kemudaratan, bala musibah. Terkadang mereka ini diyakini ya juga mengetahui perkara-perkara yang gaib, padahal mereka tidak memiliki ya dalil tentang permasalahan tersebut. Ya, jangankan hadis yang palsu, hadis dhaif saja tidak ada yang demikian. Yang anehnya diyakini mereka ini punya kemampuan untuk menyingkap, ya disebut dengan kasyaf, yaitu menyingkap perkara yang gaib. Yang ini yang mereka duga, dan itu merupakan kedustaan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita berikan contoh di antaranya ya orang-orang sufi yang ekstrim, seperti perkataan Al-Busairi di dalam kitab Burdahnya, yang ini memuji Nabi SAW secara berlebihan. Ia mengatakan begini dalam kasidahnya, atau di dalam kasidahnya, ya, disebutkan kalimatnya begini: fa inna min judika ad-dunya wa darratiha, fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Disebutkan oleh Al-Busairi yang memuji Nabi SAW secara berlebihan, ya, fa inna min judika ad-dunya wa darrataha, sesungguhnya di antara kedermawananmu adalah dunia itu beserta dengan isinya, dan termasuk di antara ilmumu adalah ilmu Lauhil Mahfuz dan qalam yang pertama itu mencatatnya. Ini tindakan yang berlebihan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pujian seperti ini tidak ada sandarannya, baik itu dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, demikian pula para sahabat. Bahkan ini merupakan bentuk kedustaan, bahkan pendustaan terhadap ya firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa disematkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kewenangan ya untuk memberikan kedermawanan berupa dunia ini, seolah-olah Rasulullah ini memiliki kunci-kunci pembendaraan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagaimana Rasulullah disematkan kepada beliau ini sallallahu alaihi wasallam pengetahuan terhadap yang gaib, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya. Sementara Allah sendiri yang mengatakan di dalam firman-Nya, di dalam ayat yang pernah kita sampaikan, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 188, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massaniya su in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, kepada manusia, aku tidak memiliki untuk diriku, untuk diri Rasulullah saja, aku tidak memiliki, kata Rasulullah SAW, naf'an wala dharra, kemampuan memberikan manfaat, keberuntungan, begitu juga tidak memiliki ya kemampuan memberikan kemudaratan.
bala musibah kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Andaikan aku mengetahui perkara yang gaib, kata Rasulullah SAW, ini yang diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan, ya, tentulah aku akan memperbanyak dari kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Ternyata kita dapatkan Rasulullah SAW, ya, mendapatkan kemudaratan, keburukan. Seperti Rasulullah SAW itu pernah, ya, disihir. Bahkan beliau SAW, ya, terluka ketika dalam peperangan, ya, bahkan gigi beliau pecah. Begitu juga di akhir hidup beliau, dan ini menghantarkan, ya, kepada wafat beliau, yaitu sakit sebab ini, yaitu beliau pernah diracun. Demikian ada keburukan yang menimpa beliau. Begitu juga ada kebaikan dunia yang luput dari beliau. Ya, seperti contohnya adalah ketika beliau hendak bersama dengan para sahabat hendak mengepung, ya, mengepung kafilahnya Abu Sufyan yang baru pulang dari Syam. Namun ternyata Abu Sufyan beserta dengan kafilahnya ini menghindar dari kepungan, menyusuri pantai, menghindar dari pertemuan dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak mengetahui hal tersebut. Malah Abu Sufyan mengirimkan pesan ke Mekah untuk mengirimkan bala bantuan berupa pasukan berjumlah 1000-an orang, ya, untuk menemui pasukan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mengetahui hal tersebut. Lihat, ya. Kalaulah seseorang itu mengetahui tentang, ya, kehidupan Nabi SAW, maka tentunya dia tidak akan berlebihan dalam memuji Nabi SAW. Bahkan Rasul mengatakan, in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Tidaklah aku melainkan hanyalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman, yang mau ikuti petunjuk beliau. Nah, ini yang akan mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Di ayat sebelumnya, yaitu di dalam surah Al-An'am ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Di surah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu surah Al-An'am ayat 50, Allah mengatakan, memerintahkan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Qul, perintah Allah, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, kepada umatmu, la aqulu lakum 'indi khazainullah, aku tak pernah katakan kepada kalian aku memiliki pembendaharaan Allah, yaitu rizki-rizki. Yang dikatakan oleh Al-Busairi tadi, ya, kedermawanan Rasulullah itu seperti dunia dan seisinya. Ini kedustaan, ya. Rasulullah tidak memiliki pembendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kunci-kunci yang bisa membuka rezeki itu, apalagi dunia. Kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hidup beliau, tatkala ada tamu yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bertamu dan minta dijamu, Rasulullah bertanya kepada istri-istri beliau, apakah kita ada makanan? Ternyata tidak ada, kecuali hanya, ya, minuman. Maka Rasulullah menawarkan tamu Rasulullah ini kepada sahabat-sahabat agar mau menjamu tamu tersebut. Lalu ada salah seorang sahabat yang menjamu. Demikian. Ini berlebihan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Tadi sudah kita sebutkan. Kalau tahulah Rasulullah perkara yang gaib, maka tentunya kebaikan dunia tidak akan luput dari beliau. Dan keburukan yang di dunia, yang pernah terjadi di dunia itu nggak akan pernah menimpa beliau. Tapi ternyata beliau dapatkan hal tersebut. Beliau alami yang seperti itu. Ini berlebihan. Ini menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah manusia biasa.
manusia biasa. Ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan wala aqul lakum inni malak, dan aku tidak katakan kepada kalian aku ini sesungguhnya aku ini malaikat. Tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakan, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Lihat nih. Berarti orang yang tidak paham tentang masalah ini dianggap adalah orang yang buta. Ya. Adapun orang memahami seperti inilah orang yang bisa melihat, punya ilmu basir. Afala tatafakkarun? Ya. Apakah kalian itu tidak berpikir? Cobalah berpikir para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Beliau adalah manusia biasa para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW adalah manusia biasa. Maka jangan berlebihan di dalam memuji beliau. Ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad SAW, ini perintah Allah untuk Rasulullah agar mengatakan kepada umatnya, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Lihat, hanya saja yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Jadi Rasul dapat wahyu, beliau manusia biasa dan beliau adalah utusan Allah yang mendapatkan wahyu. Yang diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah diperintahkan ya, mendapatkan wahyu agar mengajak manusia untuk menyembah Allah yang satu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka ini sikap yang berlebihan. Sikap yang berlebihan memuji Nabi SAW ya, secara berlebihan. Ya. Bahkan Nabi SAW telah memperingatkan umat ini untuk tidak berlebihan di dalam memuji beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara al-masiha ibna Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, la tutruni, janganlah kalian berlebihan di dalam memujiku. Lihat, dilarang oleh Nabi SAW, dilarang. Yang paham bahasa Arab, ini namanya fi'il nahi, karena dimulai dengan la an-nahiyah, larangan. Al-aslu fin nahyi litahrim, hukum asal larangan itu adalah haram, tak boleh. La tutruni, janganlah kalian puji aku secara berlebihan. Kama atratin nasara al-masihah ibnu Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani itu telah memuji Al-Masih, yaitu Isa putra Maryam. Bagaimana pujian orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa putra Maryam? Dikatakan sebagai anak Allah, putra Allah. Lihat, berlebihan. Kalau namanya anak Allah atau putra Allah tentunya memiliki kewenangan seperti Allah, kan begitu. Karena anak pewaris orang tua, begitu. Maka anak ini memiliki kewenangan seperti orang tua. Kita katakan ini berlebihan, ya. Nabi SAW ya, tidak memiliki kewenangan sedikit pun terhadap ya kewenangan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya. Tadi sudah kita sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Allah perintahkan
manusia terkasihnya, manusia yang paling dicintainya, yaitu Rasulullah SAW ini, untuk mengatakan, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad SAW, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Lihat, artinya beliau SAW tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, tidak memiliki kewenangan-kewenangan Tuhan. Demikian Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak memiliki kewenangan sedikit pun. Sifat-sifat ketuhanan beliau tidak memiliki, para muslim. Sudah banyak ayat kita sebutkan, ya. Bahkan ini dilarang oleh Nabi SAW untuk memuji secara berlebihan terhadap beliau. Dan jangan mengikuti kebiasaan orang-orang Nasrani, orang-orang yang dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu salah satu dari 3. Demikian. Itulah orang-orang Nasrani. Demikian. Kita lanjutkan perkataan Nabi SAW, fa inna ma ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Lihat, ini perkataan Nabi SAW, dan itulah perintah Allah kepada Nabi SAW. Beliau itu adalah manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Faqulu, lalu Rasulullah memerintahkan kita, umat beliau, untuk mengatakan Abdullahi wa rasuluh. Beliau itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Demikian. Beliau adalah hamba Allah yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, yang tidak memiliki kewenangan-kewenangan ketuhanan. Demikian. Namun beliau adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, yang diangkat menjadi nabi dan rasul, utusan Allah untuk menyeru, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Jikalau demikianlah Nabi SAW larang umatnya untuk bersikap berlebihan di dalam memuji beliau SAW ini. Lalu tentunya orang-orang yang di bawah derajat beliau, selain beliau, ya, itu lebih layak untuk tidak boleh dipuji secara berlebihan, para muslim rahimani warahmatullah. Maka siapa saja yang berlebihan di dalam memuji Nabi SAW atau selain Nabi SAW berlebihan dalam memuji tersebut, ya, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah durhaka kepada Rasulullah SAW. Dan siapa saja yang mengajak manusia untuk bersikap, ya, memiliki sikap berlebih-lebihan terhadap satu manusia, setelah dia mengetahui larangan Nabi SAW ini, sungguh orang ini durhaka kepada Rasulullah SAW. Dia telah membuang dan menolak petunjuk Nabi SAW. Dan ini merupakan bentuk mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi, mengikuti orang-orang Nasrani di dalam kesesatan mereka, ya, di mana mereka ini terlalu berlebihan di dalam, ya, di dalam menyikapi orang-orang soleh, para nabi-nabi mereka. Ya. Betul kita katakan para muslim rahimani rahimakumullah, Nabi kita memiliki keutamaan yang banyak. Kita tidak pungkiri para muslim rahimani warahmatullah, Nabi SAW memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan Nabi SAW. Ya. Bahkan itu juga disebutkan, ya, di dalam hadis Nabi SAW. Hanya saja janganlah kita bersikap berlebihan pula dengan mengarang-arang, membuat kedustaan terhadap kelebihan-kelebihan Nabi SAW, lantas disematkan kepada Nabi SAW, padahal beliau tidak memiliki kelebihan-kelebihan tersebut. Demikian para muslim rahimahni wa rahimakumullah.
Nah tentunya ya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling afdol, makhluk yang paling afdol secara mutlak, ya. Dan beliau adalah utusan, bahkan pemimpin ya dari para utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Beliaulah hamba terkasih Allah Subhanahu wa taala, hamba yang paling mulia di kalangan para manusia. Bahkan beliaulah yang pertama sekali membuka pintu surga sebelum manusia-manusia yang lainnya, ya. Bahkan beliaulah dengan syafaat beliau dimulailah ya peradilan akhirat. Yang manusia ketika itu semuanya manusia itu mendatangi para nabi dan rasul yang lainnya. Namun mereka tidak memiliki kewenangan ya di dalam pemberian syafaat itu. Allah menetapkan syafaat itu dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ya berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan tidak pernah kita dapatkan ada Nabi dan Rasul yang diberikan keutamaan seperti Nabi kita Muhammad SAW diperjalankan ya dari Mekah menuju Syam, Palestina ke Masjidil Aqsa, dan di sana beliau memimpin sholat para nabi, kemudian naik ke langit ya. Langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, bahkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak bisa melihat Allah karena ada cahaya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah Anda melihat Allah Subhanahu wa taala? Nurun fa anna arahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, keutamaan Nabi ini banyak. Namun jangan kita mengarang-arang, jangan kita membuat kedustaan untuk Nabi SAW agar manusia itu mau mendekat kepada kita. Ini merupakan bentuk kedustaan dan ini merupakan pelanggaran terhadap Nabi SAW. Bahkan para muslim rahimani rahimakumullah, Rasulullah telah melarangnya. Oleh karenanya jangan kita lakukan hal tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah ini merupakan bentuk sikap berlebihan dan ini bisa menghantarkan ya manusia ini kepada kesyirikan dengan satu syirik akbar. Demikian. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Betapa tidak ya dengan menyematkan ya sikap berlebihan. Kita contohkan tadi ya. Sikap berlebihan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang soleh di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita contohkan Al-Busairi yang dia melakukan ya sikap berlebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara berlebihan, dan ini merupakan ungkapan kesyirikan. Bagaimana dia bisa menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kemampuan memberikan rizki, dalam kemampuan di dalam apa memberikan kedermawanan. Betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia dermawan. Bahkan ya kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalahkan kedermawanan angin yang berhembus. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, terkait dengan kedermawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini terjadi adalah ketika
di bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, manusia yang paling dermawan. Dan kondisi yang paling beliau dermawan adalah ketika di bulan Ramadan saat Jibril menemui beliau. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dahulu Jibril alaihissalam itu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam dari bulan Ramadan. Fayudarisuhu Al-Qur'an. Beliau bermudarasah, belajar, mengajarkan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW. Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Maka Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan, melakukan kebaikan ketimbang angin yang berhembus. Demikian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya dengan nomor urut hadis 6. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini jika ingin memuji seperti ini pujiannya. Tapi jangan berlebihan. Yaitu pujian tersebut, kedermawanan Nabi SAW itu seperti kedermawanan Allah. Sampai dinyatakan kedermawanan itu dunia dan seisinya. Ini berlebihan sekali. Ini sedang menjadikan Nabi SAW sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Rasulullah SAW pernah marah kepada salah seorang sahabat. Marah kepada salah seorang sahabat, marah kepada salah seorang sahabat yang sahabat ini menyamakan dan menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehendak. Sahabat ini mengatakan, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah wa syi'ta. Masya Allahu wa syi'ta. Ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendakmu, demikian. Maka Rasulullah meralat dengan mengatakan, ataj'ali lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Lihat, Rasul marah, marah kepada sahabat tersebut yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehendak. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehendak. Lalu bagaimana lagi di dalam hal-hal yang lainnya, seperti contohnya di dalam kedermawanan, atau di dalam hal-hal yang lain seperti ilmu gaib yang disebutkan oleh Al-Busairi ini, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Lihat, ditegur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah marah, ya, marah kepada siapa saja menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya ungkapan pujian yang berlebihan ya, dengan menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ilmunya seperti ya Lauhul Mahfud. Nah, ini merupakan sikap yang berlebihan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, sikap yang berlebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Lauhul Mahfud itu berbicara, Lauhul Mahfud itu isinya adalah perkara-perkara yang terjadi ya. Mulai dari penciptaan sampai ya hari kiamat. Ini berlebihan. Ini merupakan ya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang gaib dan Rasulullah tidak tahu tentang hal tersebut ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita berhati-hati ya untuk tidak berlebihan di dalam memuji ya manusia, makhluk demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sikap berlebih-lebihan termasuk diantaranya di dalam memuji ini adalah perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Ya. Lebih-lebih pujian ini apabila dia disenandungkan kemudian menjadi keyakinan, akhirnya ya kesyirikan ya atau pujian-pujian ini yang asalnya pujian ini atau sikap yang berlebihan tadi kemudian ini menyeret untuk melakukan pujian secara berlebihan pula, ini pun berakibat ya berikutnya berlebihan di dalam keyakinan sekaligus di dalam tindakan. Mengapa demikian? Ya, orang yang bersikap berlebih-lebihan, lantas dia memuji secara berlebihan, kemudian ini dijadikan sebagai keyakinan. Maka keyakinan ini telah jatuh kepada kesyirikan seperti yang dinyatakan oleh Al-Busairi tadi. Ya. Dengan diyakini bahwasanya kedermawanan Rasulullah itu dunia dan seisinya. Ilmu Rasulullah adalah Lauhul Mahfud. Ini sudah mengandung kesyirikan. Bukan lagi menghantarkan kepada kesyirikan. Ini sudah jatuh kepada kesyirikan. Tapi kesyirikan di dalam uluhiyah. Dan akhirnya nanti akan ya menyeret seseorang ketika ini sudah diyakini menyeret seseorang jatuh ke dalam kesyirikan dalam tindakan dan itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan dengan status syirik akbar tapi dalam uluhiyah, dalam ibadah. Nah, ketika seseorang sudah meyakini karena tadi adanya pujian secara berlebihan kemudian diyakini bahwasanya Rasulullah ini memiliki ya kedermawanan dunia. Ya, begitu juga pengetahuan Lauhul Mahfud dan saat ini Rasulullah telah wafat dan dekat dengan Allah, maka bisa jadi nanti Rasulullah akan dimintai rezeki, berdoa minta kepada Rasulullah ya demikian. Nah, ini hal yang dikhawatirkan dan sangat mengkhawatirkan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya kita berhati-hati ya dari sikap berlebih-lebihan di dalam ya menyikapi orang-orang saleh dan di antara bentuknya adalah berlebihan di dalam memuji mereka. Betul kita mencintai mereka. Betul para muslim rahimani rahimakumullah ya. Kita memuliakan mereka dan betul kita meyakini mereka memiliki kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan, tapi jangan kita mengarang-arang dan mengada-ngada sekaligus berdusta tentang kelebihan-kelebihan mereka dan keutamaan mereka. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah.
Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan terlebih dahulu untuk penyampaian materi dan kita lanjutkan dengan pembahasan sesi soal jawab. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya mengenai soal cicilan dalam muamalah pakaian syar'i. Saya jual pakaian di online shop brand saya sendiri yang punya, dan barang itu ready stock ada di rumah. Jadi ada yang menawarkan diri ke saya, dia ingin mencicil, yaitu menawar, maksudnya ingin membeli, dia ingin mencicil produk saya 3 kali, tapi barang itu tetap saya pegang. Yaitu tetap ada sama dengan ada pada penjualnya, ya. Dan saya akan berikan ketika sudah lunas membayar. Dan hal ini disetujui oleh sang pembeli. Apakah muamalah seperti ini halal, Ustadz? Jika halal, saya jadi berniat untuk memudahkan orang lain membeli produk saya dengan cicilan seperti ini. Tentu tanpa ada penambahan harga. Harga tetap sama dengan yang saya jual kontan. Mohon dijawab Ustadz. Jazakallahu khaira. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anti fajazakillahu khaira wa fik barakallah. Baik, pertanyaan ini bagus ya. Yaitu membeli barang ya yang sudah ada stok di rumah secara online. Namun untuk memudahkan para pembeli itu memberlakukan akad cicil dalam pembelian. Ya. Baik, apakah yang seperti ini halal? Perlu diketahui bahwasanya di antara jual beli yang terlarang itu disebut dengan jual beli bai'ul kali bil kali, yaitu jual beli hutang dengan hutang. Disebut juga oleh para ulama bai'ud daini bid dain, jual beli hutang dengan hutang, yaitu maksudnya adalah terhutang barang dan terhutang uang, ya, yaitu saman dan musman itu saling terhutang, uang dan barang ini terhutang. Demikian. Pada kasus yang ditanyakan, maka di sini terjadi ya hutang barang karena barang tidak langsung diserahkan, dan hutang uang karena ini melalui cicilan. Demikian. Oleh karenanya kasus seperti ini, kasus jual beli seperti ini termasuk yang dilarang. Namun saya berikan satu solusi. Bagaimana solusinya? Bila ada ya calon customer yang berminat dengan barang yang dimiliki namun tidak memiliki uang kontan, dan sang pembeli bisa aman barangnya. Demikian. Baik, maka silahkan berlakukan akad titip, ya, yaitu titip uang terlebih dahulu tanpa menyepakati ya adanya pembelian, yaitu kesepakatan pembelian, tanpa ya mengikat ya jual beli harga, ya ini tidak mengikat seperti itu. Contoh ya, setelah diketahui harga barang lewat bandrol, ya, karena tadi disebutkan bahwasanya barang seperti ini harganya, harga jualnya dengan harga cicilnya itu sama, harga jual kontan dengan harga cicil itu sama, maka diketahui berarti dari bandrolnya, ya, atau pada umumnya diketahui, ya. Maka yang seperti ini berlakukan saja akad titip uang. Jadi bagi para calon pembeli atau calon customer
itu mereka menitipkan uang sampai batas waktu di mana uang tersebut telah mendekati atau melewati ya harga barang yang sesuai dengan bandrol. Namun tidak ada akad sebelumnya, yaitu seperti harga yang mengikat, ya, barang yang mengikat. Itu barang yang sudah ditentukan, kemudian ya harga yang mengikat, seperti itu, ya. Jadi akad titip uang. Nah, begitu nanti jumlah uang yang dititipkan telah sama atau kurang sedikit atau lewat dari harga barang, ya, maka baru diberlakukan akad jual beli. Akad jual beli, demikian, ya, akad jual beli. Maka disepakati, ya, terjadi tawar menawar barang tersebut, ya, dengan harga yang mungkin bisa jadi ya tidak sama dengan harga bandrolnya, demikian. Bisa jadi lebih tinggi atau bisa jadi lebih murah atau bahkan sama. Yang jelas di sini sebelumnya tidak ada penentuan harga yang mengikat atau penentuan keuntungan yang mengikat, demikian. Seperti itu. Ya. Jadi kita ulangi, silahkan ya ganti akadnya dengan akad titip uang, yaitu calon customer, ya, mereka menitipkan uang mereka bila berminat terhadap ya barang yang produk yang ingin dibeli, demikian, seperti itu, ya. Jadi titip uang kemudian pesan barang, demikian, ya. Lalu bisa buat kesepakatan dengan tertulis bahwasanya ini adalah titip uang, demikian, seperti itu. Nah, begitu nanti sampai waktu di mana uang tersebut telah cukup untuk membeli barang, baru diberlakukan akad jual beli dengan tawar menawar, demikian, ya. Nah, begitu cocok harga dan cocok barang, maka berlakukan jual beli, ya, langsung diambil uangnya. Bila ada bersisa maka dikembalikan sisanya, bila kurang maka ditambah, demikian, seperti itu. Maka barang silahkan diambil atau dikirimkan, ya. Maka demikian solusi syar'inya, wallahu ta'ala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami sekeluarga ada rencana mau pulang kampung, tetapi pihak keluarga mertua tidak mengizinkan putrinya memakai cadar. Bagaimana ya Ustadz untuk menyikapi hal ini? Jazakallahu khairan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini kembali kepada wanita yang memakai cadar tersebut, yaitu kembali kepadanya tentang apa pendapatnya mengenai cadar itu. Jika dia berpendapat bahwa hukum menggunakan cadar itu adalah sunnat, maka boleh bagi dia untuk melepasnya. Boleh bagi dia untuk melepasnya dalam rangka untuk tidak menimbulkan ya fitnah karena ketidaktahuan pihak keluarga dalam hal ini, ya, yaitu kebodohan mereka terhadap ya syariat Allah terkait dengan cadar, demikian, seperti itu. Agar tidak memunculkan fitnah, ya, yaitu tuduhan buruk terhadap orang-orang yang bercadar, ya, atau orang-orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi SAW, maka silahkan dibuka karena dia memandang bahwa hukumnya sunnat. Namun apabila wanita tersebut meyakini bahwa hukum cadar itu adalah wajib, maka tidak boleh bagi dia untuk membukanya. Seperti itu. Tidak boleh baginya untuk membuka cadar tersebut. Ya. Mengapa? Karena dia berpandangan wajib
ya, untuk menutup wajahnya. Dan para ulama memang berbeda pendapat tentang hukum cadar. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnat, demikian, seperti itu. Ya. Lajnah Daimah, ya, seperti Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berpendapat itu wajib. Ya. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah taala memandang adalah sunnat. Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, kembali kepada sang wanita tersebut yang menggunakan cadar. Ya, apa pendapat dia tentang cadar ini? Jika dia berpandangan wajib, ya, menutup wajah itu bercadar, yaitu bercadar, maka tidak boleh bagi dia untuk membukanya dengan alasan apapun, ya, yaitu tadi permintaan keluarga atau seterusnya, ya. Namun bila berpandangan sunnat, ya, maka silahkan dia buka, tidak masalah, tidak ada dosa, karena sekedar, ya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak ada dosa, demikian. Namun sesungguhnya ada solusi yang saya tawarkan, dan ini adalah solusi syar'i insyaallah taala untuk berlepas dari hal ini, yaitu menggunakan masker, ya, menggunakan masker yang itu menutup wajah, ya, penuh menutup wajah kecuali mata tentunya, ya. Lebih-lebih di masa pandemi saat ini yang barangkali banyak orang-orang akan memaklumi kondisi seseorang itu menggunakan penutup wajah, penutup mulut dan penutup hidung, yaitu masker, untuk menghindari, ya, penularan virus corona, demikian. Nah, dengan alasan ini sepertinya masih bisa lah, ya, untuk dilakukan seperti itu, ya. Bahkan ini barangkali menjadi solusi bagi wanita yang bercadar ketika mendapati keluarganya, ya, saat ia pulang kampung atau bersama dengan keluarganya, yang keluarganya ini masih tidak menyukai orang itu memakai cadar, demikian. Nah, ya, ini solusi insyaallah, ya, solusi bagi setiap wanita yang bercadar. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf Ustaz, mau bertanya, ada yang menawarkan setapak rumah, maksudnya lahan untuk buat rumah. Harga cash itu 25 juta, harga cicil 30 juta. Apakah ini termasuk riba Ustaz? Masalahnya kalau mau beli cash atau tunai, kita belum mampu Ustaz. Hanya saja kalau harga cicil, ya, itu boleh dicicil 500.000 per bulan selama 5 tahun. Apakah ini termasuk riba Ustaz? Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kasus seperti ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yaitu ketika sebuah barang ditawarkan dengan harga kontan dengan harga tertentu, lalu ditawarkan dengan harga cicil, ya, maka dengan harga yang lebih besar, harga yang lebih mahal, demikian, dari harga kontan. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini hukumnya adalah haram, seperti ulama kontemporer saat ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beserta dengan sebagian dari murid-murid beliau rahimahumullah, ya, wa hafizahumullah, mereka berpendapat ini termasuk, ya, adalah hal yang dilarang karena ini termasuk, ya, jalan menuju riba, dan ini merupakan jual beli dua harga, ya. Maksudnya adalah termasuk larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, naha, ya, an-nahyu anil bai'ataini fi bai'atin, yaitu larangan dua jual beli pada satu jual beli, demikian. Kemudian ada pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa pendapat ini, ya, atau kasus seperti ini bukanlah dia riba, dan ini juga bukanlah, ya, termasuk ke dalam
Jual beli yang dilarang yaitu dua jual beli dalam satu jual beli. Demikian. Mengapa demikian? Dan ini pendapat yang kuat dan saya condong kepada pendapat ini. Ini adalah pendapatnya Syekh bin Baz, Lajnah Daimah, dan ya ulama-ulama ya yang mayoritas di masa kontemporer saat ini. Mereka berpendapat bahwa ini bukanlah termasuk ya larangan Nabi SAW, yaitu dua jual beli dalam satu jual beli. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ya ini masih dalam kategori tawaran, yaitu penawaran. Ya. Kalau dalam bahasa kita adalah saum, ya dalam bahasa Arab maksudnya, dalam bahasa fikih disebut dengan musawamah atau saum, ya, yaitu masih dalam penawaran, tahap penawaran, ya. Bukan dalam tahap jual beli. Nah, ketika dalam jual beli ditentukan salah satu dari akad tersebut. Tadi tawaran jual beli kontan dengan tawaran jual beli pembayaran bercicil. Nah, apabila terjadi jual beli, disepakati jual beli dan ditentukan salah satu ya bentuk jual belinya, yaitu contoh karena tidak mampu untuk membeli kontan, maka membeli dengan cara cicil. Membeli dengan cara cicil, ya. Tadi disepakati ya itu sekitar 500.000 per bulan selama 5 tahun. Ditentukan dia pembelian atau penjualan barang tersebut dengan cara cicil pembayarannya 500.000 per bulan selama 5 tahun. Maka yang seperti ini terjadinya jual beli pada satu harga saja. Adapun adanya dua harga itu dalam tahap tawaran, penawaran, bukan dalam jual beli. Oleh karenanya tidak bisa diberlakukan larangan Nabi SAW, ya, yaitu larangan dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu an-nahyu 'anil bai'ataini fi bai'atin. Tidak bisa diberlakukan ya hadis ini dalam kasus ini. Mengapa? Karena kasus ini itu dalam bentuk tawaran. Nah, ketika terjadi ya jual beli, disepakati jual beli, ditentukan salah satu dari bentuk jual belinya, yaitu diambil pembayaran dengan cara bertahap dan bercicil. Maka yang seperti ini hanya ada satu penjualan ya pada satu barang. Ya. Demikian. Oleh karenanya ini pendapat yang benar, ya. Demikian. Dan ini tidak ada riba padanya, ya. Tidak ada riba padanya. Kalau dikatakan terjadi riba, kenapa terjadi riba? Karena ketika dibeli dengan cara kontan, maka dia harganya dengan harga tertentu. Lalu ketika dijual dengan harga cicil, maka lebih tinggi, maka ini tentunya adalah riba. Kita katakan, ya, bukankah belum terjadi akad hutang piutang? Bagaimana bisa ketika terjadi penambahan itu dikatakan dia riba, begitu? Bukankah ketika ya akad pembelian kontan ini tidak terjadi karena dia tidak memilihnya, ini hanya bentuk tawaran, ya. Dan ini pada ya satu bentuk penjualan, kemudian pada penawaran berikutnya adalah penjualan dengan harga yang bercicil, demikian. Dan ini dua hal yang berbeda. Dan ini adalah bentuk penawaran. Dan belum terjadi hutang piutang. Ya. Bagaimana ketika ditambahkan dia menjadi hutang dan menjadi riba? Adanya dikatakan riba tatkala ada hutang kemudian disepakati tambahan, demikian. Nah, di sini hutang belum terjadi.
hutang belum terjadi, ya, dan belum juga terjadi jual beli, demikian kan begitu. Belum ada jual beli dan belum ada hutang, hanya saja ya masih dalam bentuk penawaran. Nah begitu terjadi jual beli, ya, ketika itulah dia ya terhutang dengan jumlah yang tertentu tadi, yang per bulannya 500.000 sampai 5 tahun, demikian. Nah ini ya, ini namanya takyif fikih, ya, yaitu bentuk ya fikih sesungguhnya, gambaran yang sesungguhnya dari kasus ini. Dan wallahu taala alam, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan boleh. Yang tidak boleh adalah apabila ternyata disepakati jual beli pada lahan setapak rumah tersebut, namun tidak ditentukan ya akad kontan atau akad cicil, demikian. Maka pada lahan tersebut ada dua harga, harga kontan yang berbeda dengan harga cicil yang lebih mahal, demikian. Maka ini tidak boleh. Maka ini jatuh kepada larangan ya dua jual beli pada satu barang, demikian. Seperti itu, demikian, ya. Atau contohnya ditentukan beberapa model pembayaran. Contoh, ini juga tidak boleh, ya. Contoh ketika seseorang ditawarkan kalau kontan dia 25 juta. Kalau dia cicil selama 5 tahun maka 30 juta. Ya. Kalau dibayar lebih cepat 3 tahun, padahal akad yang sudah disepakati tadi 5 tahun. Sambil berjalan kalau dibayar ya 3 tahun lunas, maka akan menjadi dikatakan ya 27 juta. Maka ini tentunya ada beberapa harga pada barang tersebut karena sudah terjadi. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ya seseorang ketika sudah memilih penjualan atau pembelian lahan setapak tanah tersebut itu 30 juta selama 5 tahun, lantas disebutkan ya tawaran berikutnya atau harga berikutnya bila dibayar lebih cepat 3 tahun maka ini menjadi 27.500.000, katakan demikian. Maka ini tidak boleh karena pada barang tersebut ada dua harga, demikian, ya, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini termasuk gharar tentunya, ya. Dan ini masuk juga ke dalam ya jual beli, dua penjualan, dua jual beli pada satu jual beli, atau dua harga pada satu barang, demikian. Dan juga tidak boleh apabila ditetapkan satu penjualan pada satu barang 500.000 per bulan sampai 5 tahun, katakan demikian, ya. Namun ketika telat dalam membayar, seperti contohnya pembayaran itu harus ya di awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 5. Bila telat ya dari tanggal 5 katakanlah tanggal 6, maka setiap harinya akan dikenakan ya 10.000. Nah, kalau demikian ini tambahan denda keterlambatan bayar ini merupakan riba, tidak boleh. Andirni azidaka, gitu kata orang musyrik zaman dahulu, ya. Beri tangguh kepadaku, aku akan tambahkan kepadamu, demikian. Nah ini tak boleh, ini riba hutang piutang, ya. Nah, kalau seandainya ditetapkan ya selama 5 tahun per bulannya 500.000, maka ini insya Allah boleh, ya, dan tidak ada ya denda keterlambatan bayar, dan tidak disebutkan harga yang lebih murah lagi apabila dibayar lebih cepat, demikian, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, maaf Ustadz, saya mau bertanya, saya dahulu sebagai bendahara tim sepak bola dan akhirnya bubar timnya dan uang kasnya sama saya harus gimana ya Ustadz, cara mengembalikan uangnya ke siapa ya Ustadz?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembalikan kepada siapa saja yang dahulunya membayar. Ya. Siapa saja anggota tim tersebut yang pernah membayar, kan tentunya kan ada catatannya, maka kembalikan kepada mereka. Kembalikan kepada mereka. Kembalikan kepada mereka. Ya. Sudah tidak tahu lagi Ustadz kemana mereka, kan begitu. Kalau sudah tidak tahu apakah mereka sudah wafat ataukah mereka masih hidup dan di mana tempat tinggal mereka tidak diketahui. Ya. Kalau tidak diketahui maka bisa disedekahkan, ya, untuk mereka pahalanya, demikian, seperti itu, ya, demikian. Namun kalau mereka masih bisa dihubungi, dijumpai, maka mereka dihubungi, ya, mereka dihubungi, ditelepon atau di japri, begitu, ya. Yang jelas dihubungi, lalu tanyakan uang ini uang mau dikemanakan, demikian, seperti itu. Jika mereka relakan maka ambil. Kalau mereka katakan ya kirim, maka silahkan dikirim. Ya, kalau katanya infakkan maka infakkan, demikian. Wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, kita cukupkan saja ya pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian saya ini terdapat kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.